Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Husnul. Jangan lupa klik tombol like-nya, dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Nah, jadi untuk materi hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu tentang trigonometri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi prasyaratnya terlebih dahulu dan ukuran sudut. Nah, sebelum kita lanjut, kata trigonometri ini terbagi menjadi dua suku kata, yaitu trigono dan metri. Nah, trigono itu artinya tri kan 3. Trigono itu 3 sudut dalam segitiga. Nah, sedangkan metri itu artinya mengukur. Jadi, ketika kita berbicara tentang trigonometri, kita sedang berbicara tentang segitiga, ya, sudut-sudut di dalam segitiga. Nah, yang harus kalian pahami sebelum masuk ke bab trigonometri yaitu mengenai teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras ini sebenarnya telah kalian pelajari ya waktu di SMP. Nah, sekedar mengingatkan, teorema Pitagoras itu berlaku di segitiga siku-siku. Nah, ini adalah segitiga siku-siku. Nah, tanda kayak kotak seperti ini menunjukkan bahwa sudut di sini itu siku-siku, artinya besarnya adalah 90 derajat, ya. Nah, jadi di segitiga ini sudut C yang merupakan sudut siku-sikunya, ya. Nah, jadi di sini sisi yang berada di depan sudut C, nah yang ini sisi C atau sisi AB. Nah, di depan, nah ini ya, di depannya ini sudut C itu adalah sisi C atau sisi AB. Nah, inilah yang merupakan sisi miring. Kenapa ini merupakan sisi miring? Karena bentuknya miring? Tidak ya, bukan karena dia miring, tapi karena dia berada di depan sudut C atau sudut siku-siku. Ya, bisa dipahami? Nah, jadi sisi C ini merupakan sisi miring karena berada di depan sudut siku-siku C. Ya, nah ini kan kalau sudut A yang berada di depan sudut A ini sisi A kecil atau sisi BC. Nah, yang berada di depan sudut B itu adalah sisi B kecil ini atau sisi AC. Nah, yang berada di depan sudut siku-siku, nah ini kan C. Nah, ini kan jadi adalah sisi C atau sisi AB. Ya, jadi yang ini yang merupakan sisi miring di sebuah segitiga siku-siku. Bisa dipahami? Oke. Nah, kalau gambarnya seperti ini, nah untuk menentukan yang mana sisi miringnya, tentukan dulu yang mana sudut siku-sikunya. Nah, yang ada tanda ini, tanda kotak seperti ini menandakan bahwa itu adalah sudut siku-siku atau besarnya 90 derajat. Nah, jadi ini sudut A 90 derajat. Ya, jadi di depannya ini adalah ini, sisi A kecil atau sisi BC. Ya, sisi A kecil atau sisi BC. Jadi ini yang merupakan sisi miring. Ya. Jadi sisi A merupakan sisi miring karena berada di depan sudut siku-siku A. Jadi sisi miring itu adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Ya, bisa dipahami anak-anakku? Nah, adapun rumus untuk teorema Pitagoras, nah kalau dari segitiga yang pertama ini kan sisi miringnya adalah C. Berarti rumusnya itu C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, jadi kalau misalnya sisi miringnya yang ditanyakan, berarti sisi-sisi yang lain itu dikuadratkan, lalu dijumlahkan, lalu diakarkan. Ya, jadi C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, jika yang ditanyakan bukan sisi miring, misalnya A, misalnya ditanyakan A, berarti rumusnya adalah A sama dengan akar C kuadrat. Jadi sisi miringnya yang berpangkat 2 dikurangi dengan sisi yang lain. Jadi kalau yang ditanyakan A, jadi A sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Ya. Nah, kalau yang ditanyakan sisi B, berarti B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Jadi kalau yang ditanyakan itu bukan sisi miring, berarti sisi miringnya dulu yang berpangkat 2 dikurangi dengan kuadrat sisi yang lain.
Ya, bisa dipahami anak-anakku semua? Kalau sisi miring yang ditanyakan, berarti sisi yang lainnya dikuadratkan lalu dijumlahkan. Ya, bisa dilihat di sini perbedaan rumusnya. Nah, jadi kalau misalnya di segitiga yang kedua ini kan sisi miringnya adalah A. Berarti untuk rumus mencari panjang sisi A sama dengan akar B kuadrat tambah C kuadrat ya. Jadi rumusnya ini itu tergantung dari apa yang simbolnya yang ada di gambar itu. Toh? Oke, jadi kalau misalnya ditanyakan B ini kan bukan sisi miring, berarti akar A kuadrat dikurang C kuadrat. Sisi miring yang berpangkat 2 dikurangi dengan kuadrat sisi yang lain. Lalu yang ketiga itu kalau misalnya ditanyakan sisi C, berarti C sama dengan akar A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, jadi beda ya di sini. Jadi sebenarnya itu konsepnya sama, tetapi itu tergantung dari penamaan yang ada di segitiga. Tergantung soalnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini bukan ABC lagi. Nah, ini adalah segitiga KLM. Nah, siku-sikunya di L. Berarti yang menjadi sisi miring di sini adalah sisi KM ya. Yang menjadi sisi miring itu adalah sisi KM, panjangnya 13 cm. Nah, yang ditanyakan di sini berapakah panjang KL? Nah, karena KL ini bukan sisi miring, berarti rumus untuk mencari KL itu sama dengan akar KM kuadrat dikurang LM kuadrat. KM itu apa? Nah, KM itu adalah sisi miringnya. Jadi KM sisi miring berpangkat 2 dikurang LM. LM ini kan sudah diketahui panjangnya 12 cm. Nah, itu juga dikuadratkan. Nah, lalu KL sama dengan, KM-nya kan 13, berarti 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. 13 kuadrat itu adalah 169, 12 kuadrat itu 144. Akar 169 dikurang 144 itu 25, jadi akar 25 itu adalah 5. Jadi bisa diketahui panjang sisi KL itu adalah 5 cm menggunakan teorema Pythagoras. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke ukuran sudut. Nah, jadi kalau berbicara tentang sudut, di bab ini kita akan membahas tentang dua, yaitu yang pertama itu adalah derajat, yang kedua kita berbicara tentang radian atau pi rad. Nah, hubungan antara derajat dan radian. Nah, jika kita di soalnya nanti misalnya satu putaran, berarti satu putaran itu adalah 360 derajat, ya. Nih simbolnya ini ya. Satu putaran 360 derajat. Jadi kalau setengah putaran berarti setengah dari 360. 360 per 2 hasilnya 180 derajat. Nah, kalau misalnya sepertiga berarti 360 per 3 hasilnya 120. Nah, kalau misalnya pi radian, ini kalau dalam bentuk derajat, pi radian itu sama dengan 180 derajat. Ya. Kalau 1 derajat mau diubah ke pi radian, berarti 1 derajat itu sama dengan pi per 180. Nah, ini yang penting, pi radian itu sama dengan 180 derajat, 1 derajat itu sama dengan pi per 180. Nah, contoh soal yang pertama, misalnya 2pi kita ingin mengubah ke derajat. Berarti pi-nya ini kan tadi pi radian kan sama dengan 180. Berarti 2pi 2 dikali 180 derajat sama dengan 360 derajat. Berarti 2pi itu sama dengan 360 derajat. Oke. Untuk contoh 2, contoh yang kedua 3/4 pi. Nah, ini sama saja, 3/4 pi mau dibawa ke derajat, berarti 3/4 dikali dengan 180 derajat. Nah, ini 180 dibagi 4 itu kan 45. 45 kali 3 dapatnya 135 derajat. Nah, bisa ya mengubah dari pi rad ke derajat. Jadi dikali saja dengan 180 derajat. Selanjutnya, untuk contoh yang ketiga, nah, bagaimana mengubah dari derajat ke pi? Jadi, kalau misalnya diketahui derajatnya,
berarti dikali dengan pi per 180. Karena tadi 1 derajat itu adalah pi per 180. Jadi 60 derajat itu adalah 60 dikali pi per 180. Nah, ini kan bisa dicoret, 60 dibagi 60 kan 1, 180 dibagi 60 itu kan 3. Nah, berarti sama dengan pi per 3, atau bisa dituliskan dengan pi per 3, bisa sama saja jika dituliskan sepertiga pi. Nah, ini sama saja ya, pi per 3 dengan sepertiga pi. Oke, untuk contoh yang keempat, nah kalau 300 derajat berapa pi? Nah, sama saja dengan yang contoh 3, berarti kita kalikan dengan pi per 180. Jadi 30 dikali pi per 180. Nah, sederhanakanlah ini. Nah, kalau begini kan bentuknya bisa dicoret 1 nolnya di belakang. Ini dicoret juga 1 di bawah sini. Berarti tinggal 30 per 18. Nah, KPK-nya 30 dengan 18 itu sama-sama bisa dibagi 6 ya. Jadi kalau 18 dibagi 6 itu 3, 30 dibagi 6 itu 5. Berarti 5 per 3 pi. Nah, dapatnya bisa kita tulis 5 pi per 3 atau 5 per 3 pi. Oke, sama saja. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada dalam bentuk seperti ini tinggal kalian bagaimana saja menyederhanakan bentuknya ya, sampai bentuk yang paling sederhana. Nah, jadi bisa ya anak-anakku semua. Jadi cara mengubah dari pi radian ke derajat dan cara mengubah dari derajat ke pi radian. Jadi kalau pi radian ke derajat berarti dikali saja dengan 180 derajat. Kalau derajat ke pi radian berarti dikali dengan pi per 180. Oke? Bisa ya? Jika masih ada yang belum dipahami, silahkan kembalikan dulu videonya, lalu dengar kembali penjelasan Ibu. Jika masih belum dipahami juga, silahkan chat Ibu via WhatsApp. Oke, untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan berkah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.